Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu bahagianya kami bisa menyelenggarakan acara pada kesempatan malam hari ini atas izin dan karunia Allah Subhanahu wa taala bisa berjalan. Mudah-mudahan acara ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita wasilah mengingat berbahagia dengan kelahiran manusia mulia, manusia sempurna sebagai suri tauladan kita, kelak kita bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Habib Abdurrahman. Kepada beliau sudah alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, kami atas nama penyelenggara yang diamanahi oleh Ustadz Purwanto sebagai Syahibul Hajat ya. Mohon maaf, saya jadi grogi di depan para ulama ya, sehingga nggak tahu harus ngomong apa. Dari kami panitia mengucapkan terima kasih ya, ahlan wa sahlan kepada guru-guru kami yang berkenan hadir pada malam kesempatan yang berbahagia ini, yang tentunya kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang kami hormati sebagai tuan rumah ya, Ustadz Purwanto, pendiri Rumah Quran Baitur Rahman. Selanjutnya yang kami hormati, mohon maaf saya lupa, Habib Abdurrahman yang alhamdulillah beliau menyempatkan hadir pada kesempatan malam hari ini. Lalu Ustadz Abdul Qohar SPDI alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Ustadz Teddy Gunawan. Lalu yang kami hormati Husni Mubarak SPDI, yang kami hormati Ustadz Ali Imran SPDI, yang kami hormati Ustadz Beni. طلع البدر
Baik, terima kasih kepada guru kita Al-Hunayfi SPDI beserta rombongan dari Majelis Silaturahim atas kehadirannya, dan alhamdulillah jemaah beliau sangat banyak ya sehingga memadati. Kami dari panitia sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada para guru-guru kami, orang tua kami, ustaz kami yang telah berkenan hadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini dalam rangka memperingati lahir Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Mohon panitia dibantu untuk tempatnya. Untuk mempersingkat waktu, untuk mempersingkat waktu, kami dari panitia mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan pada kesempatan hari ini yang belum bisa kami fasilitasi dengan baik. Sekian dari kami panitia peringatan Maulid Nabi SAW di Rumah Quran Baitur Rahman yang bekerja sama dengan Majelis Silaturahim guru kita Kiai Haji Al-Hunayfi SPDI. Terima kasih semua. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Jazakumullah khairan kasih ahsana jazah daripada sambutan kepanitiaan yang tentunya memohon maaf lahir batin atas segala kekurangan yang tentunya segini adanya. Ahlan wa sahlan wa marhaban untuk kehadiran guru kita semua daripada Al-Mukarram wal Muhtaram wal Mu'azzam Bapak Kiai Haji Al-Hunayfi SPDI, pengasuh daripada Majelis Ta'lim Silaturahim. Mudah-mudahan beliau selalu sehat panjang umurnya dalam berkah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, serta para santrinya mudah-mudahan Allah berikan keberkahan ilmunya. Amin Allahumma amin. Para bapak jamaah Majelis Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan daripada sahibul majlis, yaitu pengasuh daripada Majelis Ta'lim Rumah Quran Baitur Rahman, yang pada kesempatan malam hari ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Ustaz Purwanto. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati guru kami Habib Abdurrahman Al-Haddad, yang kami hormati guru kami Kiai Haji Al-Hunayfi SPDI, yang kami hormati Kiai Haji Ustaz Umar Dhani SPDI, yang kami hormati Ustaz Abdul Khair, dan juga yang kami hormati Ustaz Husni Mubarak SPDI, Ustaz Abdul Qahar SPDI, Ustaz Jadi Gunawan, dan juga Ustaz Jun Junadi. Sebelah kanan saya hormati juga Ustaz Ali Imran SPDI, subhanallah. Dan mohon maaf juga ada
sahabat kami, saudara kami, ada Bapak RT Rimin, Bang Naar Arisanaya sebagai Ketua Ahli Pasana. Mohon maaf saya hormat juga ada Ustaz Amin, dan mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillah. Pada malam hari ini kami atas nama Rumah Quran Baitur Rahman bisa mengadakan maulid bersama MS ya, Majelis Silaturahmi. Alhamdulillah. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya serta para pengikutnya yang istiqomah. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya. Amin Allahumma amin. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan gak bisa ngomong apa lagi, bingung saya ini ya. Anak-anakku sekalian udah siap? Ya. Udah siap? Mana mic-nya? Kasih mic-nya mana? Udah belum? Yes, pegang mic-nya guys. Mic-nya mana? Ya. Baik ya. Sebelum saya tutup, saya mau baca selawat dulu ya. Saya udah gak bisa ngomong nih guru. Allah ya karim. Baik ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah semuanya ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bihadi rasulillah wa mulil Rumah Quran, Rumah Quran, Rumah Quran Baitur Rahman. Kita belajar baca Al-Quran. Semuanya salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah kawan-kawan ngaji itu jangan malas untuk mengaji semuanya. Salatullah salamullah rasulillah. Salatullah salamullah Bapak-bapak ayo baca ngaji itu paling akhir. Jangan malas untuk mengaji. Sama ibunya, ibu-ibu ayah pada ngaji itu paling jangan malas supaya disayang. Salatullah semuanya ala toha salatullah salamullah salat duhur 4 rakaat, 4 rakaat. Salat maghrib 3 rakaat. Salat isya 4 rakaat. Salat subuh dilewat-lewat supaya kita bisa selamat.
sekarang ini cita-cita menjadi penghafal Al-Quran. Tapi ibu-ibunya nggak mau bantuin Pak Ustaz Guru. Jadi lupa lagi. Siap? Ayo. Apa namanya? Iya, siapa yang langsung? Tolong Aisyah Nahla. Iya. Operator Aisyah Nahla. Sabar ya, soalnya anak latihan sebulan, ntar ngamuk dia. Udah siap? Kasih mic-nya agak banyak kan, biar seru.
sabar ya. Bulan latihannya masih sangat takbir. Takbir. Nah, terakhir satu lagi. Allahumma sholli wa barik alaihi. Aulia. Oh, pulang. Alhamdulillah. Baik, langsung saja. Maaf guru. Selanjutnya pada malam hari ini adalah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Temanya adalah cinta. Cinta kepada Nabi, jalan menuju Islam kafah. Cinta butuh pengorbanan. Kemudian, apakah kita sudah menjadi muslim yang kafah? Masih belum. Nanti akan dijelaskan oleh guru-guru kami. Yang pertama insya Allah oleh Kiai Haji Amunefi, dan juga yang kedua Kiai Haji Mahmudin Al-Hafidh MSI. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran ahsana jazaa tentunya pada sahibul majelis yang telah mengucapkan kata sambutannya. Mudah-mudahan apa niat hajat beliau Allah kabulkan sehingga mencetak daripada anak-anak yang menghafal Quran tentunya. Tak lupa dari ahlan wa sahlan wa marhaban kepada guru mulia kita Habibana daripada Al-Habib Abdurrahman Al-Haddad. Beliau hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan hadirnya cucu Rasul SAW menambah keberkahan di malam hari ini. Amin, Allahumma amin. Untuk meningkat acara yang selanjutnya, yaitu tausiah agama atau pelajaran-pelajaran pada kesempatan malam hari ini, yang akan disampaikan langsung oleh guru kita yang mulia Al-Mukarram wal Muhtaram wal Muhtaram wal Mu'adzam Bapak Kiai Haji Aang Khunaifi SPDI, pimpinan daripada Majlis Taklim Silaturahim. Kepada beliau kami persilahkan, dan ahlan wa sahlan wa marhaban kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Mahmudin MSI, pimpinan daripada Pondok Pesantren Tamimu Sobian Sukaasih, ya, untuk menempati tempat yang telah disediakan tentunya. Ahlan Kiai. Ya Allah. Langsung sini. Ini aku tahu. Habib. Kita lanjutkan ya, untuk tausiah agama kepada guru kita kami persilahkan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balik. Ayo semuanya suaranya dibuka. Moga Allah berkahi kita, Allah kabul semua hajat-hajat kita. Muhammadun sayyidul kaunaini was-saqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajabi ya Rabbi Mustafa balik waghfir lana wal habibul ladzi turja syafa'atuhu bijahi sayyidina Muhammad
Muhammad, besok di akhirat semua yang hadir dapat syafaat. Bihaqqi Sayyidina Muhammad kabul semua hajat. Bihaqqi Sayyidina Muhammad yang sakit biar sehat. Bijahi Sayyidina Muhammad rumah Quran Baitur Rahman tambah berkah. Tambah berkah. Anak-anak santriwan santriwatinya soleh dan solehah, semua menjadi pencinta-pencinta Al-Quran, penghafal Al-Quran, yang menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ayo semuanya bihaqqi Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan saudara kita di Palestina diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bihaqqi Sayyidina Muhammad, moga semua kita yang hadir makin jadi saudara. Amin. Amin. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir ma tangannya diangkat lebih semangat. Allahumma aghnina bil ilmi. Amin. Coba bapak-bapak dan remaja putra, amin. Makanya aminnya lemes ini ya. Ini habis kena bom apa ini? Coba yang sebelah sini, amin. Lebih semangat lagi, amin. Coba ada yang putri dan ibu-ibu remaja putri semua, amin. Itu amin apa emosi nak? Mudah-mudahan semua yang bilang amin jadi orang kaya, jadi orang sukses, makin baik iman takwa, makin istiqomah jalan hidup kita kepada jalan yang barokah. Tangannya diangkat, bilang amin. Allahumma aghnina bil ilmi, amin. Wa zaina bil hilmi, wa akrimna bit taqwa, wa jammilna bil afiyah ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir. Amin ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana. Moga semua kita yang hadir ya Allah senantiasa dapat ampunan-ampunan dosa, diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus guru kita yakni Kiai Haji Mahmudin Al-Hafiz MSI yang hari ini bang ngapain dia begini bang, cek bang, jadi soalnya boleh cek nah cek. Mudah-mudahan guru kita orang tuanya sedang sakit diangkat penyakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Fakir juga mohon doanya, anak saya juga yang kembar sedang sakit, Kiai doain moga diangkat penyakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, amin. Juga untuk Bang Haji Burhan yakni Laskar Abu Bakar yang istiqomah di majelis silaturahim juga, hari ini orang tuanya juga sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan. Begitupun kita semua yang hadir yang sakit dikasih sehat, yang rezekinya sulit dikasih lancar, yang urusannya susah dikasih mudah, hajat-hajat yang belum dikabul moga segera diijabah. Kita doain siswa-siswi, santriwan santriwati rumah Quran Baitur Rahman, hatinya pada terang, belajarnya pada gampang, ngapalnya pada mudah, hidupnya tambah berkah. Berkah Al-Quran, mama papahnya bisa ke Mekah Madinah. Yang kuat aminnya. Terkhusus guru kita yang mulia, pimpinan daripada rumah Quran Baitur Rahman yakni Ustadz Haji Purwanto, insyaallah bisa Mekah Madinah, amin. Bersama semua kawan-kawan yang hadir di sini, insyaallah kabul hajat-hajat kita, amin. Yang semangat, amin. Biar sampai ke arsy Allah, amin. Ya Rabbal. Terasa nggak pantas ada guru kita Kiai Haji Mahmudin MSI Al-Hafiz sudah ada di tengah-tengah kita. Maka saya ceramahnya singkat aja, ikan sepat, ikan gabus. Ini nggak ada yang bilang cakep ini. Ikan sepat, ikan gabus. Maka ceramahnya lebih cepat, lebih astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segini banyak yang jawab beberapa orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Biar semangat semuanya. Takbir, 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 tahlil, la ilaha illallah, tahlil, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, bismillah, walhamdulillah, wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Bareng-bareng yuk kita bersyahadat, karena bersyahadat bagian dari tajdidul iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Atau kama qala aidan, qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Sadaqallahul azim. Ya ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Mudah-mudahan yang bilang amin hatinya pada lapang, urusannya pada gampang, hidupnya pada senang, sebelum mati bisa ngelunasin anak-anak yang utang. Amin ya robbal. Salam takzim dan hormat saya terkhusus bil khusus kepada guru kita yang mulia, yakni khadimul majlis daripada Rumah Quran Baitur Rahman, Fadilatul Mukarram wal Muhtaram Ustadzul Kiram, Bapak Ustadz Purwanto beserta keluarga besar daripada Rumah Quran Baitur Rahman. Kita doakan mudah-mudahan Rumah Quran Baitur Rahman tambah ada keberkahan. Amin. Ahlan guru saya iman ya, yang punya wilayah kayaknya. Alhamdulillah bisa datang nih guru kita. Ahlan gurunya. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Fadilatul Mukarram wal Muhtaram Ustadzul Kiram, penceramah kita ad-da'i ilallah wal mujahid fi sabilih, yakni guru kita yang mulia Bapak Kiai Haji Mahmudin MSI, pimpinan Pondok Pesantren Tamrinus Sibian Sukaasih Bekasi. Kita doakan moga guru kita selalu istiqomah dan tambah barokah. Yang kuatan aminnya. Guru kita tambah sehat, istiqomah, qabul hajat-hajatnya. Mata'allahu bituli hayati wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal. Salam ta'zim dan hormat saya kepada Habib Abdurrahman Al-Haddad, sahibul wilayah. Mudah-mudahan Habib sehat terus, panjang umur. Dan juga guru kita Kiai Haji Umar Dani dan para guru-guru yang lainnya, terutama warga wilayah daripada kampung Pangkalan. Moga sehat selalu, panjang umur. Ahlan guru, masya Allah. Udah kelar acara guru? Guru sehat? Alhamdulillah. Lancar semua. Mana udah pulang aja amplopnya. Astagfirullah. Injek kedengeran pakai mic ini guru. Mudah-mudahan kita doain guru kita selalu semua yang hadir. Mata'anallahu bituli hayatihim wa nafa'na bihim wa bi'ulumihim fi darain amin ya rabbal. Maafin guru ya, saya nggak bisa sebutin atu-atu semuanya, namun karena kondisi waktu dan lain sebagainya. Baik jamaah Rumah Quran Baitur Rahman, rumah pencetak generasi peradaban Islam, dan juga majelis silaturahim rutinan malam Selasa yang Al-Fakir pimpin mingguan setiap malam Selasa. Alhamdulillah kita bisa silaturahim ke Rumah Quran Baitur Rahman, rumah yang penuh dengan keberkahan. Kalau udah ada bahasanya Rumah Quran, saya tanya yang hadir semuanya, nanti di akhirat kita ini bakal ditanya, maaf, di alam barzah bakal ditanya, wa ma imamuka, apa imammu? Ayo jawabannya apa? Ini belah sini. Jadi kalau mau bocah ini bocah yang jawab. Wama imamuka, apa jawaban kamu? Mulai dari pertama, man rabbuka, kata Munkar dan Nakir, siapa Tuhanmu? Qad radina billahi
Robba. Itu yang sering buat kita baca biasanya kalau pengajian malam Selasa sebelum Al-Fakir ceramah, kita baca apa? Aqidatul Mujmalah. Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Qad radina billahi robba. Wa madinuka, apa agamamu? Wa bil islami dina. Wa man nabiyuka, siapa nabi kamu? Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Wa ma imamuka, apa imammu? Wa bil qur'ani imamah. Wa ma kiblatuka, apa kiblatmu? Wa bil ka'bati kiblatan. Terus yang pertanyaan terakhir yang ngeri nih, wa ma ikhwanuka, siapa saudaramu? Wa bil mu'minina ikhwana. Imam kita ngakunya Quran, tapi kita masih mengimami yang lain, betul? Kita ngaku saudara kita orang-orang yang beriman, tapi kita lebih senang bersaudara sama orang kafir daripada orang muslim cuma gara-gara masalah furu'iyah dan perbedaan, betul? Betul apa betul? Kita lebih benci sama saudara sendiri cuman masalah berbeda sedikit, hadirin sekalian, betul? Kira orang kafir kita bersahabat, saudara kita dibunuh, saudara kita ditembak, saudara kita dibombardir oleh Zionis Israel. Dari doa-doa yang dipanjatkan tidak sedikit pun ada yang mengharapkan untuk kemerdekaan Palestina. Maka berarti besok pertanyaan, wa ma ikhwanuka, siapa saudaramu? Kita agak bisa jawab, lupa. Nah, kalau kita punya saudara, kalau sudah ditanyakan wa ma ikhwanuka, siapa saudaramu? Wa bil mu'minina ikhwana, orang-orang yang beriman itu saudara kita, betul? Ada 3 persaudaraan yang harus kita jaga. Yang pertama, persaudaraan sebangsa dan setanah air, itu yang nomor 2. Yang pertama, yakni ukhuwah Islamiyah, innamal mu'minuna ikhwah. Jadi kalau permasalahan yang ada sekarang di Palestina bukan masalah orang Palestina doang, betul apa betul? Tapi masalah Palestina itu masalah akidah, masalah kehormatan agama kita, masalah kehormatan Al-Quds, masalah kehormatan kita punya kiblat pertama umat Islam, yakni Masjid Al-Aqsa, betul apa betul? Ini ngomong-ngomong yang hadir di sini, saya mau tanya, siap gak bela Palestina? Cinta gak sama Palestina? Kalau cinta sama Palestina, saya pengen lihat tangannya. Kalau disono ngangkat senjata, taruhannya nyawa, darah, dan juga berkorban semua. Di sini cuma ngangkat doang, kagak mau ngangkat tangan doang, kagak mau. Saya doain ya, sendalnya hilang. Ayo, saya mau tanya semua, cinta gak sama Palestina? Belum, cintanya aja lemes banget. Ada yang sambil megang rokok gue lagi. Saya tanya semua, cinta gak sama Palestina? Siap bela Palestina? Siap dukung Palestina? Minumnya masih bermerek ini ya. Aduh, malu diriku badannya. Jamaah, guru mereknya copotin itu mereknya guru. Saya tanya, siap bela Palestina? Siap bela Palestina? Kalau saya bilang Palestina, Bapak Ibu bilang tangan diangkat sekuat tenaga, bilang merdeka Palestina. Yang tangannya nggak diangkat berarti Anda gak cinta sama Palestina. Palestina. Kalau saya bilang Israel, bilang hancur. Israel. 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 Mau abang pakai jaket merah nggak angkat tangan, biarin ini. Jangan Israel nih. Ini jaket merah ciluk. Ayo bang, ikut tangannya diangkat. Saya ulangi lagi. Palestina. Palestina. Israel. 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 Rumah Quran Baitur Rahman. Merdeka. Rumah Quran Baitur Rahman bilangnya berkah gitu dong. Rumah Quran Baitur Rahman. Rumah Quran Baitur Rahman. Majelis silaturahim. Berkah begitu. You understand? You understand? Cinta sama Palestina. Siap bela Palestina. Sekejam-kejamnya orang itu Israel, betul? Sebiadab-biadabnya bangsa itu bangsa Israel, betul? Nah kalau kita dalam Islam saja perang, satu, gak boleh bunuh anak kecil, betul? Yang kedua, jangan bunuh perempuan, betul? Yang ketiga, jangan bunuh orang yang tidak berdaya, hadirin sekalian, betul? Sementara sekarang kita lihat Israel kelakuannya, Masya Allah, rumah sakit dibom, rumah sakit dibombardir, hadirin sekalian. Suara apa itu? Suara apa? Mulut saya.
Kayak apa tuh, Masya Allah, rumah sakit dibombardir, di dalamnya ada orang sakit, betul apa betul? Di dalamnya ada tim medis, betul? Sungguh biadab Israel. Israel hancur, la ilaha illallah. Israel lebih semangat lagi hancurnya Israel. Israel. Kalau Anda bilang hancur dengan semangat, saya doain Anda menjadi orang yang paling sukses. Tapi Anda tidak mau angkat tangan bilang hancur, nanti Anda yang akan hancur karena Anda tidak membela Palestina. Israel lemas. Israel, Israel, Palestina, Baitur Rahman, Majelis Silaturahim, bapak-bapak kawin lagi. Mudah-mudahan pulang dari sini insya Allah makin semangat ibadah kita, amin. Makin semangat jaga ukhuwah kita, amin. Apalagi nih tujuan saya silaturahim. Mohon maaf Bapak Ustadz Purwanto Al-Fakir, banyak khilaf banyak salah. Tujuannya silaturahim, ternyata ini mohon maaf kalau mengganggu sehingga situasi tempat dan lain sebagainya. Tujuannya satu, silaturahim. Karena orang yang silaturahim, apa kata Rasul dalam sabdanya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsatu lahu fi rizqihi wa ayyumsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Ingin panjang umur, murah rezeki, jangan pada bosan sambung tali silaturahim. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir, ada di remaja pulang dari sini badannya makin sehat, panjang umur, murah rezeki, sebelum mati berangkat, pulang haji baru. Astagfirullah. Mudah-mudahan makin panjang umurnya. Yang perlu saya kasih tahu juga, mohon maaf ini Kiai, memang Majelis Al-Fakir rutinan setiap malam Selasa. Pak Ustadz Purwanto alhamdulillah termasuk orang yang istiqomah malam Selasa hadir di Majelis Al-Fakir, dan alhamdulillah majelis kita terbuka untuk umum. Maka yang hadir berbagai macam lapisan. Ada anak tongkrongan, ada anak majelis, ada anak sekolahan, ada anak yang putus sekolah, ada anak SMK, ada anak STM, ada anak bahkan anak PANG dan lain sebagainya. Bebas, siapapun boleh ngaji. Karena tujuan saya cuma satu, saya punya misi satu, memperkenalkan Islam kepada orang yang pengen benar-benar dalamnya Islam. Takbir, takbir. Kalau tadi dibilang dengan Maulid Nabi, mudah-mudahan Islam kita menjadi Islam yang kafah. Yang difirmankan Allah dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, menyeluruh, jangan setengah-setengah jadi orang Islam. Betul? Betul? Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikutin langkah-langkah syaitan. Ngaku Islam tapi makanannya masih banyak makanan-makanan yang tidak Islami. Ngaku Muslim, pergaulannya tidak Islami. Ngaku Muslim, tontonannya tidak Islami. Ngaku Muslim, pergaulannya tidak Islami. Ngaku Muslim, senang artis Korea, sama Nabi nggak idola. Betul apa betul? Betul apa betul? Ada nggak di sini yang teman sama artis Korea? Jawab, yang laki-laki apa perempuan? Saya nggak mau nengok ke belah sono, saya rada ngeri nih sono. Saya mau tanya, ada yang demen artis Korea? Tunjuk tangan. Ada? Ada kagak? Mau babariin berarti demen. Mudah-mudahan semua kita insya Allah kembali kepada Islam yang kafah, amin. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ngikutin langkah-langkah setan. Saya mau tanya, setan ngajak kita ke surga apa ke neraka? Neraka apa surga? Padahal setan kita jaga. Yang ketiga, persaudaraan ukhuwah harus kita bina. Dan yang terakhir, langkah barokah menuju husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, qabul semua hajat. Untuk semangat terakhir sebelum saya tutup, ayo kembali lagi bilang Palestina, bilang merdeka. Palestina, kurang semangat deh. Palestina, Palestina, Israel, Israel, Israel. Bapak-bapak, hancur. Kenapa dia hancur nih? Ya mudah-mudahan semua kita sehat, qabul hajat. Atas nama ini Khadimul Majelis Silaturahim, mohon maaf kepada Ustadz Purwanto dan keluarga besar dari Rumah Quran Baitur Rahman. Hadir bersama kami juga ini, alhamdulillah guru, mohon doanya Kiai, sudah dibentuk Hizbullah pencinta Kiai Haji Nur Ali. Takbir. Panglima-panglima dari Hizbullah banyak yang datang, namun berpakaian dengan pakaian yang menyamar, pakai koko, pakai celana, ada yang pakai koko, pakai sarung.
Memang sengaja untuk mengamankan kita punya majlis. Pasti ada orang yang nggak suka dengan majlis-majlis seperti ini, hadirin sekalian. Betul Pak betul? Betul Pak betul? Pokoknya aman kalau pengajian silaturahim. Ada penyusup, insya Allah ketahuan orangnya. Pengajian kita aman, amin. Amin. Insya Allah Hizbullah Kiai Haji Nur Ali sudah hampir 8 minggu kita bentuk. Bersama terus selaras dengan Front Persaudaraan Islam. Pokoknya apapun kita, ukhuwah harus kita jaga. Siap-siap hadirin. Hidup ini harus setiap hari siap payung sebelum hujan. Kalau hujan turun, payung sudah siap hadirin sekalian. Kalau kagak hujan, minimal buat ngaup kalau panas. Betul Pak betul? Ini pada paham yang tua-tua ini udah. Ini yang lanang pada paham ini. Paham agak maksudnya? Sedia payung sebelum hujan maksudnya apa hadirin sekalian? Memang di akhir zaman kelihatan orang yang hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta jabatan, cinta dunia, cinta pangkat, cinta-cinta semua hadirin sekalian. Itu yang disebut oleh Rasul. Nanti umatku di akhir zaman banyak mereka yang terkena penyakit al-wahan. Sahabat pada nanya kepada Nabi, ya Rasul, apa itu penyakit al-wahan? Rasul menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Mereka nanti cintanya luar biasa kepada dunia sama mati pada takut. Ini ngomong mati takutnya nih. Ini takutnya mau mati nih. Kita mah enak ngaji di sini aman, baru nyampe dikasih air, alhamdulillah, dikasih kue, alhamdulillah. Tapi tidak dengan saudara kita yang malam ini di jalur Gaza, Bapak Ibu sekalian. Tidak dengan saudara kita di Palestina, kumpul dikit. Suara apa itu? Tembakan. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua tetap jadi saudara. Siap bersatu? Lebih semangat, siap bersatu. Yang NU siap bersatu. Muhammadiyah siap bersatu. Front Persaudaraan Islam siap bersatu. Hizbullah Kiai Nur Ali siap bersatu. Siap bersatu. Siap bersatu. Islam bersatu tak bisa dikalahkan. Takbir. 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 Palestina. Palestina. Israel. Israel, Baitur Rahman, Baitur Rahman, Majelis Silaturahim, Indonesia berkah, Indonesia, NKRI harga mati, takbir. Terima kasih, mohon maaf lama-lama aus juga saya. Ya, terima kasih dan sekali lagi saya mohon maaf atas khilaf salah dan kurang. Jangan lupa malam ini malam persaudaraan. Jadikan ini saat kita mengevaluasi diri kita sendiri untuk menjadi muslim yang kafah. Ayo kembali kepada Islam. Siap kepada Islam? Ya. Minuman kita, minuman yang islami. Makanan kita, makanan yang islami. Pergaulan kita, pergaulan yang islami. Teman kita, teman yang islami. Teruslah ajak orang untuk mendalami Islam. Insya Allah kita semua berjalan di atas jalan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian mohon maaf, aku qouli hada wastaghfirullahal azim li wa lakum wa li sayyidil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat tastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Jazakallahu khairan kasih ahsan jazah kepada guru kita yang telah begitu gamblang menyampaikan daripada tausiah dan pelajaran-pelajarannya. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan apa-apa yang telah beliau paparkan. Amin Allahumma amin. Untuk meningkat tausiah yang kedua yang akan langsung disampaikan oleh guru kita bersama Al-Mukarram wal Muhtaram wal Mu'adham Bapak Kiai Haji Muhammad Mahmudin MSI Al-Hafiz pimpinan dari Pondok Pesantren Tamimu Sabian Sukasi. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Kursi. Apa
Sekali lagi mohon maaf ini. Saya di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun udhkuru qawlahu ta'ala Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagai insan yang berpegang teguh dengan agama dan juga tetap dengan kearifan lokal dalam bahasa kita, saya menyampaikan salaman ta'ziman kepada para masyayikh, para hujjaj, asatidzah, habaib, juga para santriwan, santriwati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Namun saya belum sempat minta nama satu persatu nih panitia, gimana saya nggak hafal ini. Yang mulia guru kita bersama, saya dengan panggilan akrab ke beliau manggilnya Guru Aang, begitu biasanya begitu. Al-Mukarram Kiai Haji Aang Kunaifi. Walaupun dalam deretan perjuangan di majelis ulama saya bersama orang tua beliau yang terhormat, yang mulia Guru Ahbab, ya, guru kita semua. Jadi kalau ngitung begitu saya tua amat guru ya. Iya, Guru Aang ibaratnya tingkatan jauh di bawah saya, padahal ilmu beliau luar biasa. Semangat beliau luar biasa dalam berdakwah. Yang sama-sama kita hormati Habibana min dzurriyyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat perjuangan saya Ustadz Purwanto, Rais Rumah Quran Baitur Rahman. Semoga berkah baik guru dan santri-santrinya, juga tempatnya, juga situasinya. Tuh, kesononya udah lupa siapa lagi. Guru-guru kita mohon maaf ya, mohon maaf ini belum saya sebut satu persatu. Ini panitia saya mohon satu, ada yang membuka gerbang bagi saya untuk masuk ke dalam pintu jihad. Ustadz Kamyanto dari Cikarang, duduknya di sana, mohon dibawa Ustadz. Ini beliau koin saya. Ustadz Kamyanto duduk di sini. Tafadhal dijemput Ustadz. Ustadz Kamyanto duduk di sini. Saya nggak enak. Beliau koin saya dalam menuju jalan dakwah ini. Tafadhal Ustaz. Yang saya hormati Ustadz Abdul Qahar, juga Ustadz Gunawan,
Tahu yang mana? Saya mau baca WA, orang minta di WA. Beliau orang-orang yang mulia di majelis ini, Ustadz Husni Mubarak, Ustadz Ali Imran, Ustadz Ajun Junaidi, Al-Habib juga guru kita semua, Ustadz Haji Umar Dhani, dan para asatidah yang lainnya. Sekali lagi mohon maaf, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jangan kaget kalau saya dalam menyampaikan ceramah tidak seperti guru kita yang semangatnya luar biasa. Saya mah orang biasa ngaji, lembek bawaannya. Iya, makanya saya mah dulu ngebentuk FPI di berbagai kecamatan, tapi kalau lagi orasi paling kagak bisa. Makanya saya salut dengan para mubalik, para penyampai dakwah ini dengan cara Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika tegas, ala sautahu washtadda ghadabahu, apalagi wahmarat ainahu. Jadi kalau Rasulullah disebut dalam uswatun hasanahnya senyum dulu, ketemu salam, itu juga iya. Tetapi kalau lagi tegas, beliau luar biasa. Maka mohon maaf, saya duduk di kursi otomatis di atas bapak-bapak sekalian ini. Ini anggap saja kalau bapak ibu berangkat umroh di Masjid Madinah itu, di Masjid Mekah juga, kalau ada majelis model begini nih. Iya, jadi syekhnya di kursi begini, yang ngajinya di bawah. Tapi ibarat di sono, di sini bukan berarti saya syekhnya, bukan. Ini mah kayaknya enaknya memang yang lagi bicara di atas model begini ya. Mohon maaf sekali. Saya yakin di mata Allah yang lebih mulia adalah guru-guru kita, sekalipun saat ini saya berada di atas kursi. Ayuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Saya senang sekali bisa bersilaturahim, dan tempat ini adalah tempat bagi saya pertama kali ini masuk ke sini. Ini masih Bekasi nih ya, ya, masih Bekasi, perasaan jauh banget. Tapi kalau jalan ke sono terus wilayah Sukawangi saya pernah. Ya kalau nggak salah ke sono Sukawangi kan ya. Tahu desa apa di sono pernah ada masalah di sebuah kepengurusan majelis, kemudian saya dipanggil dari sebagai ketua MUI. Dijemput oleh Polsek, Kapolsek Tanggelang, dihadirkan FKUB. Oh, kayaknya keren banget kan ya, ada masalah apa? Kagak taunya timbang masalah parkiran majelis, ribut sampai gede-gede banget gitu ya. Kayaknya seperti itu, tapi tidak kita lihat itunya, karena katanya berkali-kali kemudian di media sosial nggak selesai-selesai, maka saya dan ketua FKUB kemudian dipanggil untuk dalam bahasa kita untuk menyelesaikan masalah di tengah-tengah umat. Saya tidak pandang masalahnya apa, daerahnya di mana, tetapi itulah kewajiban bagi kita sesama muslim yang tadi telah diterangkan oleh guru kita. Ketika ditanya siapa saudaramu, jawabnya adalah wal mu'minuna ikhwani. Ayuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Muqaddimah yang luar biasa dari guru kita bersama. Saya jam 5:30 tadi sempat kaget ketika guru berada di rumah sakit. Waduh, saya pikir saya mah timbang beliau 2 jam, saya 7 menit, begitu pikir saya. Saya mah katakan mau silaturahim ke tempat ini. Nah kemudian alhamdulillah qadarullah beliau bisa hadir dan bersemangat di tengah-tengah kita. Maka itu jemaah sekalian, saya ibaratnya nanti mungkin disambung oleh Habibana. Ini mah kali pertama dalam situasi peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang mulia ini, Rumah Quran Baitur Rahman, insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah yang biasa sangat familiar dipakai pada acara muludan biasanya, apakah oleh qori atau penceramah, itu sering yang kita dengar, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dengan tamam ayatnya, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ini ayat yang dipakai tujuan utama biasanya uswatun hasanah. Kemudian ketika maulid dijelaskan bahwa uswatun hasanah itu adalah suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah. Maka kemudian yang terbayang oleh kita, Rasul mah kalau ketemu ucapin salam duluan,
Rasul kalau ketemu senyum kepada siapapun. Rasul ajwada minar rihil mursalah, kedermawanannya lebih cepat digambarkan daripada angin yang menghembus. Maksudnya cepat sosialnya, cepat kasih sayangnya, dan lain sebagainya. Apakah itu betul? Mungkin jawabannya kita bisa pastikan betul. Tetapi kesempatan yang mulia ini saya ingin membawakan tema lain dari uswatun hasanah, karena ternyata satu-satunya ayat yang ada kalimat uswatun hasanah yang menerangkan di Rasul kita, Rasul Muhammad bin Abdillah ini adalah di ayat itu. Ada lagi satu lagi, bahkan dua, ada uswatun hasanah itu Nabi Ibrahim. Nah, oleh karena hanya satu-satunya, saya terangkan bahwa itu di dalam surah Al-Ahzab. Letaknya setelah ayat-ayat tentang perang yang disebut dengan perang Ahzab. Maka kalau baca tafsirnya panjang ini, apalagi tafsir yang gede. Ringkas cerita di sini, uswatun hasanah Rasulullah di samping yang biasa diterangin mulai lahirnya, Rasulullah menjelang lahir begini, begitu lahir begini, kecilnya begini, itu banyak banget tuh. Tetapi kadang terlewat, ternyata kalau munasabah di antara ilmu tafsir itu ada munasabah, ada alaqah bainal ayat wal ayat. Ini mau tidak mau uswatun hasanah Kanjeng Rasul itu adalah uswatun hasanah dalam peperangan atau jihad fisabilillah. Bapak Ibu silahkan buka tafsirnya, surat Al-Ahzab. Itu persis di atasnya adalah menerangkan tentang perang Al-Ahzab. Saya dengar, ini yang saya dengar, kalau dijelaskan itu kayaknya lari kepada uswatun hasanah beliau dalam peperangan jarang sekali. Bahkan perjuangan beliau bagaimana hijrah ke Yastrib dari Mekah selama 13 tahun ba'dan nubuwah, berangsur turunnya Al-Quran, itu Mekah masih disebut Darul Kufr. Sekalipun tempat Nabi lahir, tempat Nabi kecil, tempat Nabi menikah, tempat Nabi diangkat kenabiannya sampai turun wahyu 13 tahun, itu statusnya masih Darul Kufr. Kenapa? Pembesarnya, daerahnya, negerinya belum menerima dengan Islam. Ada kemudian Darul Islamnya di Yastrib yang kemudian disebut dengan Madinah Al-Munawwarah. Ada uswatun hasanah yang dijelaskan ini juga ketika di tahun baru Islam biasanya. Di Maulidan mah padahal kalau kita hitung bulan Mulud, Silih Mulud kata orang kita nih, Madil Awal, Madil Akhir, Rejab, Rawah, puasa 6 bulan Pak. Berarti setengah tahun biasa dipakai untuk Maulidan, karena orang kita mah maulidnya sampai menjelang Ramadan masih maulid terus. Dan yang dijelaskan ayatnya dari itu ke itu, banyak penafsirannya, tapi sekali lagi tentang bahwa Rasulullah uswatun hasanahnya diambil dari ketegasan dalam perang fisabilillah sangat jarang kita dengar. Padahal substansi ayatnya ternyata persis di bawah ayat tentang peperangan, seolah akan membawa kepada pemikiran kita, tuh ambil uswatun hasanah baginda Rasul dari segi jihad fisabilillah. Apalagi kalau sekarang lagi cerita tentang Palestina. Bisa kita bayangkan betapa butuhnya para pejuang-pejuang kita. Tadi guru kita kalau lagi berdoa, amin, amin, ada yang kenceng gitu ya. Saya berpikir boleh jadi muridan ketika amin, amin, di pojok sana ada orang Prabowo kali guru gitu ya. Katanya sekarang mau kata kiai-kiai kita, amin rada dilarang katanya, orang masuk kampanye. Lah enggak begitu ya, orang kita mah amin Allahumma ya rabbal alamin begitu ya. Iya. Bahagian mau siapa kayak itu mah, yang penting syariat Islam yang dijalankan, itu yang terpenting. Ya seolah kita kan begitu, mau siapa kek, kalau kata KMJ mah presiden siapa kek itu. Ujung-ujungnya kita yang penting membawa bendera Islam, benderanya yang ditempel di tembok, yang kata orang Belasono menyebutnya radikal. Bisa jadi nanti disebutnya siapa yang menerap bendera itu? Nah yang punya majelis Ustadz Purwanto biang radikal, begitu kadang-kadang ya.
Pengajian kita guru diawasi intel bagen, saya mah disamperin polisi, disamperin koramil, disamperin para kanit di rumah saya. Saya berikan dia tuh komandan kitabnya tuh, nggak saya umpetin. Pengajian saya malam Kamis sekarang, dulu malam Sabtu. Bagen suruh hadir ke sini kata saya. Orang dari kejauhan nyebut radikal. Cuman saya katakan kalau membahas kajian saya adalah Bapak copot pakaian kenegaraannya, pakaian ormasnya, datang sebagai pribadi muslim baru ketemu. Seperti kemarin ada acara tentang Palestina di Pemda Kabupaten Bekasi. Saya katakan kepada mereka, tolong keamanan jangan ditutup gerbang. Kita mah bukan demo minta sesuatu. Kalau mendemo PT kali atau apa teh namanya yang tempat-tempat berduit mulu lah, kita mah apa solidaritas Muslim Palestina, apa yang kita pinta. Kemudian kata saya, masjid-masjid umat itu buka buat sholat asar, dan mohon para pejabatnya turun ke mobil bareng-bareng. Itu tuntutan kita, bukan minta duit, bukan. Malah kita dihadapkan ke DPRD kemarin. Ada yang ikut nggak kemarin itu? Dan kebetulan saya yang mimpin di ruangan itu. Saya bilang terima kasih, kita lagi orasi di sana tentang mujahid fisabilillah tentang Palestina, malah kita dibawa ke ruangan AC begini, kata kita di gedung. Saya sampaikan kalau kami di sini dengan para habaib membawa ayat Quran, hadis Rasulullah semata, mungkin khawatirnya lah emang Islam doang di Indonesia, takut begitu kali. Emang di Palestina Islam doang, emang di Israel Islam doang, mungkin begitu. Baik, saya sampaikan di hadapan para pejabat waktu itu, oke, bukan saya minggirkan Al-Quran sebagai panduan utama kita, tapi kesempatan kali ini saya membawa konstitusi negara. Misalnya di Undang-Undang 45, penjajahan di atas dunia harus di undang-undang itu Bapak Ibu sekalian, yang ibaratnya kita junjung tinggi. Kan begitu biasanya. Kalau Agustusan nggak baca UUD 45 kayaknya kurang afdol, dibaca. Karena dulunya adalah sebagai dipuja-puja sekalian. Kesononya apa lagi? Kemerdekaan hak segala bangsa. Tuh, dua kalimat itu ada di preambule undang-undang. Kalau dulu bilangnya begitu. Lah kalau kita khianati seperti apa? Itu kalau sudah bilang begitu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan dan kemerdekaan hak segala bangsa itu udah masuk, mau muslim mau non muslim harus mentaati. Saya bilang ini ayat belum saya utarakan, baru konstitusi negara. Jadi dengan kata lain tidak ada alasan bagi pemeluk agama maupun pemeluk negara untuk tidak ikut andil ke Palestina. Persis beliau katakan tadi, entar kalau dibilang siapa saudaramu, balelol kita jawabnya. Kenapa? Malu ketika orang dibombardir kita diam aja. Oh, orang mau beda negara, guru. Iya, syariat Allah yang dibawa oleh Kanjeng Nabi tidak dibatasi oleh negara, undang-undang buatan manusia. Karena syariat itu adalah rahmatan lil alamin. Kudu pakai paspor segala pisah, segala ada nasionalisme apa gua kagak ketemu saya lah yang begitu-begituan. Yang jelas sebagai umat Islam akidah berbicara. Ingat, akidah berbicara. Kalau Bapak menolak berarti akidah dipertanyakan. Artinya kalau sudah undang-undang Allah nggak boleh dihalangi oleh undang-undang manusia. Katanya kesononya susah gitu, naik apa? Iya, makanya kita menggandeng, mengajak, menyerukan kepada kawan-kawan terutama yang punya andil, punya kekuasaan. Untuk apa? Antara muslim dengan muslim kal jasadil wahid. Saya belum lama ada orasi di Jakarta. Jadi selama Palestina ini saya sudah 6 kali turun untuk orasi tentang Palestina. Di antaranya di ruangan tertutup dan ada rekaman yang saya kirim-kirim itu kan ya. Begitu saya kirim, kemudian saya sampaikan solusinya cuma satu menurut saya, dan insya Allah menurut bapak-bapak sekalian, bagi yang teliti dengan hukum bisa dipikirkan. Solusinya cuma satu, yaitu pemimpin Islam harus ada. Tegakkan pemimpin Islam di dunia. Kalau model begini mah nggak ada komando, susah. Tidak ada komando, jangankan kita yang jauh, orang ajam pisan, yang disono ke orang Arab tetangganya, ya karena nggak ada komando jadi susah.
Ini mau ngembat ada yang ngacungin tuh, coba. Ayyuhal hadir wal hadirat rahimakumullah. Saya beberapa kali ke Timur Tengah ya. Ketika ke Yordan tahun 2000 itu sedang pertempuran juga model-model begini, walaupun tidak sedahsyat sekarang begitu. Begitu ke Bahrul Mayit terlihat jalur Gaza. Cuman setiap kali saya ke sana situasi pisahnya lagi nggak boleh. Jadi saya ngelihat dari kejauhan betapa itu sedang peperangan. Yang saya membuat haru ketika duduk bersama dengan panitia-panitia para ahlul Quran, karena di sana sedang diadakan musabaqah MTQ internasional. Saya diutus oleh negara Indonesia pada saat itu. Ketika kita sedang santai, kemudian panitia datang mengatakan hada akhukum fillah min Lubnan misalnya. Ini saudaramu dari Libanon. Kita berdiri ahlan wa sahlan bikum, kita bersalaman. Nanti ada lagi hada akhukum fillah min Malaysia gitu. Itu biasa-biasa aja. Begitu suatu ketika sedang duduk di ruang makan di Hotel Al-Quds waktu itu di Yordan, panitia menyampaikan ada tamu lagi yang datang, hada akhukum fillah min Palestina. Itu peserta ahlul Quran semua berdiri dan menangis. Kenapa? Dia langsung datang dari Palestina dan lagi gencatan senjata di sananya. Dan dia bercerita di ruangan itu bagaimana dia bisa nyelos untuk ikut MTQ internasional itu. Sekalipun dari Yordan ke Palestina cuma pakai darat, di sana nggak ada pesawat kan, pakai darat. Maka itu jemaah sekalian, saya walaupun tidak langsung pada gencatan senjata melihat jalur Gaza yang saat itu sedang kondisi walaupun tidak seperti sekarang. Dan berkali-kali saya kemudian ke Kairo, kemudian ke Makkah, dan setiap kali ke Timur Tengah itu pas banget lagi kondisi yang sedang tidak menguntungkan. Kan ada saat-saat yang sedang aman begitu ya. Maka itu saya bilang saya ini ada kekurangan dalam hal ketika membaca subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu lebah masjidil aqsa-nya saya pengen banget ke sono itu. Tapi saat kondisi ketika saya nasib ke sana udah dekat tapi kondisinya tidak menguntungkan. Maka itu jemaah sekalian, apalagi sekarang barusan ada berita kalau kita kurikulum 2024 udah mulai disahkan. Kadang begitu kan dengar kabar sekarang nih yang sekolah. Lah tadi ada berita di Palestina bahwa kurikulum 2024 ditiadakan. Kenapa? Siswanya udah jadi syuhada semua. Tadi ada salah satu sekolah di Palestina, mungkin beberapa sekolah ya yang ditayangkannya adalah kenapa kurikulumnya tidak ada? Bukan tidak siap, siswanya udah pada nggak ada, udah pada jadi mati syahid semua. Ya Allah, bisa kita bayangkan coba. Itu kita lihat di video kemarin sekitar seminggu yang lalu sudah tinggal berapa coba? 85%, karena udah meningkat mungkin dikuasai oleh mereka. Kita berpikir otak kita kemana coba? Bayangkan mana wal mu'minuna ikhwani dikemanakan oleh kita, bayangkan. Sebagai saudara muslim kita kal jasadil wahid, bagaimana jeritan kita tentang saudara kita di sana? Sudah seberapa langkah kita? Saya nyatakan belum, baru dari doa dan doa, orasi dan orasi. Kenapa demikian? Karena kewajiban kita adalah dihalangi oleh aturan negara. Maka itu saya katakan tadi, mestinya sebagai muslim sejati, pemimpin sejati adalah menjalankan syariat Islam dengan tidak bisa dihalangi oleh aturan-aturan buatan manusia. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Malam ini kita merayakan Maulid Nabi yang temanya saya belum nanya. Apa temanya guru? Cinta kepada Nabi, jalan menuju Islam kafah. Luar biasa ini tema. Pernah nggak melihat tema begini coba? Iya, kalau tema-tema biasa kan dengan peringatan Maulid, mari kita menuju uswatun hasanah kanjeng Rasul. Kalau saya ujungin dengan kalimat pret, kata saya, Maulidan dari jam 8 sampai jam 12, isinya ada yang qosidahan, dangdutan, yang model begitu tuh. Ceramahnya setengah jam sambil melawak. Nah ini Maulidan apa? Katanya uswatun hasanah kanjeng Rasul. Nah model begini kudunya menuju Islam kafah, cinta Rasul, cinta Islam kafah. Kenapa? Sungguh pun kalian cinta kepada Rasul, jalankan syariatnya. Apakah ujungnya? Islam kafah, Islam yang sempurna.
dari berbagai hal. Nah sekarang udah sempurna, boro-boro. Rukun Islam ada berapa? Syahadat, sholat, puasa, zakat, puasa, haji, udah 5 tuh ya. Satu lagi jihad, memang tidak tertera itu karena kondisional. Selama ini jihad mungkin tidak ada karena yang menentukan siapa yang diperangi antara harbi dengan dhimminya tidak ada yang menentukan. Tapi hari ini kita terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Rasulullah untuk berjihad fisabilillah karena kondisi sahabat kita, bahkan sebuah tempat suci kiblat pertama umat Islam sedang dalam kondisi dizolimi oleh Zionis Israel. Tiba ngedenger cerita, ngelihat video seakan biasa. Coba Bapak merenung jam 2 malam, jam 3 malam, renungi itu berita dan lihat videonya. Bagaimana situasi mereka dalam kondisi begini. Betul mereka diuntungkan luar biasa, yang tidak ada tiketnya bisa dibeli di dunia, yaitu tiket syuhada, syahid di mata Allah. Tapi bukan tiket itunya yang kita pikirkan, itu mah ujungnya alhamdulillah. Tetapi kewajiban kita untuk membantu itu yang belum kita penuhi. Ayyuhal hadirun, siapakah sosok Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Muhammadur Rasulullah, sang pembawa Islam kafah. Dulunya disebut Muhammad ibnu Abdillah, pakai nama Muhammad ibnu Abdillah. Begitu di Mekah juga sedikit yang disebut Muhammadur Rasulullah, tetapi masih Muhammad ibnu Abdillah. Begitu sampai Madinah, Darul Islam, syariat Islam dijalankan, disebutlah Muhammadun Rasulullah. Bahkan ketika piagam Madinah didapat oleh Kanjeng Rasul, dideklarasikan sebagai pimpinan agama juga pimpinan negara, masih ada memang yang menyebutnya Muhammad ibnu Abdillah karena mengakui kepemimpinan seorang Muhammad tapi tidak mengakui sebagai Rasul. Bagian nggak apa-apa, yang penting negaranya adalah negara syariat Islam. Jadi yang itunya terbawa. Kalau di Indonesia sekalipun mayoritas 90%, sekarang 85%, atau negara manapun yang mayoritas muslim tapi bukan syariat Islam undang-undangnya, bahkan menyudutkan orang-orang muslim, bahkan menghilangkan kurikulum agama-agama kita, norma-norma kita, maka disebutnya bukan negara Islam. Jadi kalau Bapak sekarang ditanya, Bapak di negara Islam, susah jawabnya karena aturan undang-undangnya bukan aturan Islam. Anu guru katanya di sini kan banyak orang yang non-muslim. Bagian di kitab mereka juga kalau jujur itu diterangkan bahwa nanti akan lahir di akhir zaman nabi akhir zaman, nabinya akhir zaman, penutup para nabi, kitab sucinya kitab akhir zaman, agamanya agama akhir zaman. Tiga-tiganya itu kata kita, ya kata kita udah pasti termasuk rukun dalam akidah. Lah kata mereka juga ada di sononya, cuman karena tidak mengakui, itulah kemudian disebut kafir. Dengan kata lain, kita yakin harus mengucapkan demi Allah, tidak ada undang-undang selain undang-undang Allah. Tidak ada undang-undang yang bisa membuat keadilan di muka bumi. Yakin nggak ada? Undang-undang mana coba? Tidak ada undang-undang yang bisa mensejahterakan rakyat selain undang-undang Allah. Coba kemiskinan semakin bertambah, pengangguran semakin banyak. Dulu zaman Khalifah Tegak sampai 1924, itu yang namanya kriminal bisa dihitung oleh jari berabad-abad. Bapak sekalian, silakan lihat sejarahnya. Sekarang bukan di zaman Khalifah, jangankan ngitung nyawa, ngitung kriminal udah banyak banget. Coba bayangkan, saya pernah langsung berhadapan dengan sebuah komunitas keamanan, katakan Kapolsek wilayah 2 aja misalnya, 2 kecamatan itu hitungannya Pak Kiai, katanya hitungannya curanmor saja dalam 1 hari terjadi 2 kali, berarti sebulan berapa kali? 60 kali itu sebulan dari curanmor doang. Belum yang nyawa, belum yang korupsi, belum yang pertindasan, belum yang berzina, belum yang banyak di kita nggak kehitung. Kenapa? Karena syariat Islam tidak ditegakkan.
Karena sekarang kita maulidnya laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, dijelasin Muhammad kecil lahirnya udah dikhitan, Muhammad lagi kecilnya begini, yang bagus-bagus. Iya benar, itu benar, udah benar. Cuma sekali lagi saya sampaikan, uswatun hasanah Rasulullah yang tertera dalam ayat ini adalah perjuangan, yaitu perang fisik fisabilillah. Itu yang jarang dibahas oleh para mubaligh. Padahal substansi ayat ada di situ. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, melalui majelis yang mulia ini, marilah kita merenung, bertadabur, sudah sampai di mana langkah kita, sudah sampai di mana kedudukan kita di mata Allah, di mata Rasulullah, tentang kejujuran kita bahwa Islam harus kafah, bahwa Islam harus disempurnakan dalam syariatnya. Baru cuma sampai lisan kita itu, belum sampai pergerakan bahwa ketika jihad yang paling tinggi, yang paling mulia adalah mengatakan kebenaran di hadapan sultan yang jair. Kita belum berani seperti itu. Ketika kita mengucapkan tegas kepada pemimpin kita, takut proposalnya hilang, kan begitu. Ketika kita tegas kepada mereka, takut kita dikucilkan. Ketika kita tegas mengatakan bahwa itu salah wahai pemimpin, takut kita disebut dengan radikal. Ini yang selama ini kita rasakan dan kita saksikan. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, khususnya bagi para ustadz-ustadz, guru-guru, monggo bagi yang mengaji, mudah-mudahan semua insya Allah mengaji ini. Ada yang bertanya kepada saya, Ustadz, penegakan khilafah melalui madhab mana itu? Gitu kan. Ini belum lama pertanyaan dari seorang ustadz yang konon banyak muridnya. Kata saya, penegakan pimpin dunia mah bukan masalah madhab, itu mah kunut, tahlil tuh, yang begitu baru madhab. Kalau penegakan pemimpin dunia mah sudah dicontohkan sejak zaman Kanjeng Nabi, kemudian Khulafaur Rasyidin, sampai kapan? Sampai abstraknya mah sampai 1924 itu secara sejarah. Dan sampai kapan? Janji Allah dan Rasulnya akan muncul kembali nanti di akhir zaman. Nah, jemaah sekalian, saya pernah membaca ini, ya wallahu alam mutawatir atau tidak, karena sebagian mungkin masih jarang membahasnya. Kata Rasulullah, wahai umatku, wahai sahabat, nanti di akhir zaman ada umatku yang hidup di masa di mana tidak ada pemimpin. Satu kurun tidak ada pemimpin di umatku. Satu kurun biasanya dibahas oleh para ulama itu 1 abad. 1 abad itu 100 tahun. Maka punten, kalau kita meyakini sejarah yang ada, saya yakin sejarahnya tidak ada yang menghelak. Silahkan buka sejarah masalah imamah, masalah kepemimpinan. Itu runtuh 1924. Jadi kalau 1924 kemudian 100 tahunnya berarti kapan? 2002.